warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan kebijakan perpajakan dan insentif fiskal untuk investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan, teman saya Bintang Putra Hidayat dan Duratun Nabila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan, teman saya Bintang Putra Hidayat dan Duratun Nabila. Adapun pokok pembahasan kami yaitu yang pertama konsep kebijakan pajak untuk investasi, kedua itu ada jenis investasi insentif fiskal, kemudian ada dampak kebijakan pajak dan insentif terhadap ekonomi, dan yang terakhir isu dan tren terkini mengenai kebijakan pajak dan insentif fiskal untuk investasi. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar kebijakan pajak. Kita harus tahu dulu sih apa itu kebijakan pajak. Kebijakan pajak adalah serangkaian tindakan pemerintah yang berkaitan dengan penetapan, perubahan, dan pelaksanaan sistem perpajakan. Menurut R. Santoso Brotodiharjo pada tahun 1993, kebijakan pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi budgeter untuk mengatur penerimaan negara, dan yang kedua fungsi reguleren yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah langkah strategis pemerintah dalam mengatur dan mendorong penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Todaro dan Smith pada tahun 2011, tujuan utama kebijakan investasi yaitu yang pertama meningkatkan arus modal masuk, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas basis produksi nasional. Lalu apa sih hubungan antara kebijakan pajak dan investasi? Keduanya itu saling terintegrasi. Kebijakan pajak digunakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian insentif dan fasilitas perpajakan. Jadi tujuan akhirnya adalah menarik penanaman modal, memperkuat sektor produksi, dan menjaga stabilitas fiskal negara. Kemudian berlanjut ke reformasi kebijakan pajak dan investasi pada tahun 1967 sampai 2024. Jadi sejak tahun 1967, Indonesia telah melakukan berbagai reformasi kebijakan pajak dan investasi, mulai dari masa Orde Baru dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, hingga kebijakan modern seperti tax holiday, tax allowance, dan reformasi sistem OSS atau Online Single Submission. Jadi reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi, menyederhanakan prosedur perpajakan, dan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global. Ini ada grafik penampilan perkembangan presentase investasi terhadap produk domestik bruto atau PDB nominal Indonesia dalam periode quarterly dari sekitar Maret 2022 sampai Oktober 2024. Jadi apa saja yang diukur? Jadi grafik ini menunjukkan rasio investasi terhadap PDB itu dengan nominal Indonesia dinyatakan dalam persentase. Jadi artinya besar porsi investasi atau pembentukan modal tetap bruto PMTB dalam total output ekonomi Indonesia. Jadi semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi juga peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi pergerakan dimulai dari tahun 2022 yaitu pada bulan April, presentasinya yaitu sebesar 32,9%. Jadi itu menandakan tinggi dan momentum pasca pandemi itu sangat kuat dalam hal investasi. Kemudian pada Juli tahun 2022 itu turun menjadi 29,5%. Jadi turun akibat perlambatan global dan penyesuaian ekonomi. Kemudian pada Januari 2023 turun lagi menjadi 27,6%. Jadi titik terendah indikasi modernisasi investasi di awal tahun. Kemudian di April 2023 sudah mulai meningkat yaitu sebesar 31,35%.
naik signifikan, menunjukkan pemulihan aktivitas investasi. Kemudian pada Januari 2024 itu turun menjadi 29,7%. Jadi fluktuasi normal tetap dalam tren moderat. Kemudian pada Juli tahun 2024 naik sebesar menjadi 33,38%. Jadi puncak tertinggi dalam 2 tahun. Lonjakan investasi semakin besar, terutama dari PMA atau penanaman modal asing. Kemudian pada Oktober 2024 turun menjadi 30,11%. Jadi sedikit menurun tapi masih di atas rata-rata historis. Jadi stabilitas di Indonesia itu, investasi di Indonesia itu berkisar mulai dari 28 sampai 33%, menunjukkan bahwa investasi tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi puncak pada tahun 2024 pada bulan Juli yaitu sebesar 33,38%, bertepatan dengan meningkatnya realisasi investasi BKPM 2024 sebesar 1.714 triliun, melebihi target pemerintah yaitu sebesar 1.650 triliun. Jadi fluktuasi kecil menunjukkan adaptasi terhadap kondisi global, misalnya suku bunga dunia, inflasi, dan harga komoditas. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jenis insentif fiskal. Yang pertama yaitu ada tax allowance, yang menurut Kementerian Keuangan, tax allowance adalah insentif pajak penghasilan yang diberikan kepada penanaman modal di bidang usaha atau daerah tertentu, berupa pengurangan penghasilan neto dari nilai investasi, aktivitas tetap, serta penyusunan dan amortisasi dipercepat. JAIS 2023 menjelaskan insentif ini biasanya diberikan kepada usaha yang sudah ada agar dapat mempercepat pengambilan modal dan meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua yaitu ada tax holiday. Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan tax holiday sebagai pembebasan pajak penghasilan badan selama jangka waktu tertentu bagi investasi baru yang memenuhi kriteria tertentu. Menurut Unstart yang dikutip JAIS, insentif ini efektivitas menarik investasi baru dan memperbaiki iklim investasi nasional. Yang ketiga, investment allowance dan pembebasan bea masuk. Menurut JAIS, insentif lainnya berupa pengurangan pajak penghasilan badan dan pembebasan bea masuk impor barang modal dan bahan baku yang menurunkan total biaya investasi. Selanjutnya yaitu ada materi dampak kebijakan pajak dan insentif terhadap ekonomi. Paul Samuelson menyatakan bahwa insentif fiskal dengan pengurangan pajak dapat merangsang investasi swasta, meningkatkan permintaan agregat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada JAIS 2020 investasi. Selanjutnya yaitu ada materi dampak kebijakan pajak dan insentif terhadap ekonomi. Paul Samuelson menyatakan bahwa insentif fiskal dengan pengurangan pajak dapat merangsang investasi swasta, meningkatkan permintaan agregat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada JAIS 2023 menekankan secara empiris bahwa insentif fiskal yang tepat sasaran memberikan sinyal positif bagi investor, memperbesar kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja. Namun perlu pengawasan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan serta menurunkan penerimaan pajak negara secara tidak produktif. Selanjutnya ada DDTC 2024 menambahkan bahwa kebijakan intensif fiskal yang didukung kemudahan administratif dapat meningkatkan iklim investasi, terutama di sektor ekspor yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya yakni isu dan tren. Sesuai dengan fokus utamanya yakni insentif fiskal terdiri atas adanya transparansi, digitalisasi, dan keberlanjutan. Nah,
dari aspek transparansi, yakni fokus utamanya ada keterbukaan data fiskal dan akses publik terhadap anggaran negara, bertujuan agar dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik. Contoh kebijakan atau praktiknya yakni ada Open Budget Portal yang ada di Swedia dan juga ada laporan keuangan daring yang ada di Kanada. Yang kedua yakni digitalisasi. Fokus utamanya terhadap pemanfaatan teknologi digital guna pengelolaan fiskal. Tujuan utamanya yakni efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam pelaporan serta pengawasan yang terjadi. Contoh kebijakan dan praktiknya yakni ada sistem e-taxation yang ada di Estonia atau di Inggris juga, dan ada dashboard fiskal digital. Selanjutnya ada keberlanjutan. Nah, fokus utamanya terjadi pada integrasi kebijakan fiskal dengan tujuan lingkungan dan sosial. Tujuan utamanya yakni mendorong ekonomi hijau serta pertumbuhan jangka panjang. Contoh kebijakan atau praktik yang ada yaitu green budgeting yang ada di Prancis dan carbon tax yang ada di Jerman. Nah, dari sinergi tiga aspek tersebut, fokus utamanya dapat menggabungkan transparansi digital, digitalisasi, dan keberlanjutan yang dapat mewujudkan tata kelola fiskal modern yang inklusif, efisien, dan juga adaptif. Nah, contoh kebijakannya yaitu kebijakan fiskal berbasis data dan ESG menurut Uni Eropa dan OECD. Nah, kesimpulan dari materi pada kali ini yakni kebijakan pajak dan insentif fiskal merupakan bagian penting dari strategi pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, serta keberlanjutan. Dalam konteks ekonomi modern, arah kebijakan fiskal tidak hanya difokuskan pada peningkatan penerimaan negara, akan tetapi juga bagaimana instrumen pajak dan insentif dapat digunakan guna mendorong investasi produktif, memperkuat daya saing nasional, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan pajak dan insentif fiskal tidak hanya menjadi sarang menarik bagi investor, akan tetapi juga sebagai alat tata kelola fiskal modern yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.